Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman untuk atas partisipasinya dalam untuk dapat hadir dalam perkuliahan pengelolaan sekolah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi pendidikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman dalam kelompok pengelolaan sekolah. Saya Sarif Muhammad Jailani sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Dan anggota lainnya ada Nisa, Suci, dan juga Yosa. Baiklah, kita langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kita akan membahas tentang sistem, apa itu informasi, dan sistem informasi pendidikan itu apa? Lebih ke definisinya. Untuk PPT-nya bisa di slide show. Yang pertama, pengertian sistem. Definisi sistem dijelaskan melalui dua kelompok pendekatan, yaitu menekankan pada prosedur dan komponen atau elemennya. Pendekatan yang menekan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu adalah pengertian sistem menurut Makmunah 2015 di halaman 28. Sistem adalah sekumpulan tion dari serangkaian komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai kesatuan organik untuk mencapai tujuan yang dapat mempengaruhi akhirnya itu akan mempengaruhi keseluruhan. Selanjutnya kita ke pengertian informasi. Dalam kehidupan masyarakat luas, kata informasi pada umumnya sudah tidak dipandang sebagai istilah yang asing. Di kalangan aparat kependidikan pun bahkan telah dipakai dalam pembicaraan keseharian, terutama pada kegiatan-kegiatan resmi. Pada saat upacara, rapat, dan juga dalam kegiatan belajar mengajar tidak jarang berulang kali kata informasi disebut-sebut. Dalam pembicaraan umum tersebut, para pembicara sering memaksudkannya sebagai berita atau keterangan yang ada kalanya diidentikan dengan data. Data memang mempunyai kaitan erat dengan informasi dan bisa pula terjadi untuk suatu hal yang sama dikatakan data dan juga dikatakan informasi. Namun demikian, data dan informasi itu berbeda. Nah, ini kita akan membahas tentang informasi. Pengertian informasi menurut Jogianto tahun 2005. Informasi adalah, menurut Jogianto, salah satu kumpulan data yang relevan dan mempunyai arti yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan. Informasi adalah data yang telah diproses dengan satu cara untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi dari sistem informasi. Secara umum, pengertian sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain pada perusahaan atau pada instansi resmi lainnya. Sistem ini nantinya akan membuat semua komponen yang ada di perusahaan ataupun di instansi tertentu menjadi terkoordinasi dengan baik dan teratur. Tujuan utama sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang berbentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang
komponen dari sistem informasi dan kaitan sistem informasi dan data yang akan dijelaskan oleh Saudari Suci. Kepada Saudari Suci, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Menurut Lehman, pada tahun 1998, komponen sistem informasi itu terdiri dari 5. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Itu terdiri dari komputer, printer, dan jaringan. Yang kedua, software, perangkat lunak, kumpulan perintah yang ditulis dengan aturan untuk memerintah komputer melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga, data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Yang keempat, manusia yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator dan pemimpin. Yang kelima, yaitu prosedur. Prosedur merupakan dokumentasi proses sistem, buku penuntun operasional atau aplikasi, dan teknis. Nah, suatu sistem itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Menurut Ladi pada tahun 2019, komponen sistem informasi itu terdiri dari 5 komponen input. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output. Yang keempat, komponen teknologi. Nah, berikutnya keterkaitan sistem informasi dan data. Nah, menurut Jogianto pada tahun 1990 dalam buku Gordon B. David Management Information System, Conceptual Foundation, Structure and Development, data sebagai bahan mentah dari informasi. Adapun informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi, suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi itu input, proses, dan output. Definisi umum untuk informasi dalam sistem informasi menurut adalah data yang dapat diolah yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Kepada Saudari Nisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andani, NIM A1C3181097. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pendidikan. Nah, adapun maksud dari sistem informasi pendidikan ini adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Selanjutnya, teknologi pendidikan yang sedang berkembang dapat digunakan untuk memberikan pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel. Di samping itu, sistem informasi semakin dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kelancaran aliran informasi dalam lembaga pendidikan, kontrol kualitas, dan menciptakan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan kualitas nilai lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, menurut Sanders, tahun 1973 dikatakan yang dapat memberikan tekanan terhadap tuntutan pengembangan informasi bagi organisasi-organisasi sosial seperti halnya organisasi pendidikan. Nah, ada 5 poin di sini. Pertama, yaitu peningkatan volume pekerjaan tulis-menulis. Selanjutnya itu permintaan kualitas. Selanjutnya yaitu ada tekanan dari perubahan lingkungan luar. Dan yang terakhir adalah biaya. Nah, selanjutnya
Tujuan dari dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Selanjutnya, yaitu memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi, kota, kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Dan yang terakhir adalah memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidikan agar data itu bisa akurat seiring dengan prosesnya dilakukan dengan secara baik. Nah, demikianlah penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yosa. Kepada Yosa, disilakan. Baiklah, perkenalkan saya Yosa Guntari, A1C3 18107. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil implementasi sistem informasi pendidikan. Itu ada modul-modul pada sistem informasi akademik sekolah. Yang pertama itu ada sistem informasi profil atau portal sekolah. Yang kedua itu ada sistem informasi personalia. Selanjutnya yang ketiga itu ada sistem informasi sarana dan prasarana. Keempat itu ada sistem informasi keuangan. Selanjutnya yang kelima itu ada sistem informasi siswa. Yang keenam itu ada sistem informasi akademik. Selanjutnya yang ketujuh itu ada sistem informasi perpustakaan. Yang terakhir, yang kedelapan, itu ada sistem e-learning. Itu ada contoh sistem informasi sekolah. Nah, yang pertama itu ada ISIS, Integrated School Information System. Yang kedua itu ada SMS Gateway atau SMS Smart School. Nah, itu adalah hasil implementasi sistem informasi sekolah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan rekan-rekan dalam mempresentasikan tentang sistem informasi pendidikan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi pendidikan ini adalah berbagai komponen yang tergabung, yang termuat dalam banyak data dan informasi sehingga dapat memudahkan seluruh penduduk sekolah dalam mengakses informasi sekolah tersebut. Dan baik dalam promosi atau dalam informasi lainnya itu sistem informasi pendidikan ini memudahkan warga sekolah dalam mengakses informasi sekolah. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang sistem informasi pendidikan. Terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam perkuliahan pengelolaan sekolah kali ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena yang sempurna itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.